Shalom, Sobat STI. Berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita memasuki aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama merendahkan diri, mari kita membaca dan menggumuli firman Tuhan. Dan biarlah ini menjadi pedoman akan menolong kita untuk menapaki setiap kegiatan kita sepanjang hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau Allah yang senantiasa setia, Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Terbukti nyata Engkau telah menolong kami supaya malam kami boleh istirahat, dan pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sesaat lagi Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, tapi kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mampu memahami firman-Mu dan dapat kami aplikasikan di kehidupan kami. Biarlah kami sepanjang hari ini boleh melakukan aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat STI yang terkasih, mungkin kita seringkali diperhadapkan suatu problematika yang sangat sulit pasti ya. Dan kita merasa bahwasanya Allah itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita sudah tanpa harapan dan kita seolah-olah ingin menjauh daripada Tuhan karena problematika yang terlalu sulit dan kita merasa Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita. Sobat STI yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kesetiaan dan Pemeliharaan Allah. Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Sobat STI yang terkasih, kalau kita memperhatikan dalam kitab Ester, kitab Ester masuk dalam satu kitab namanya kitab Antilogomena. Kitab Antilogomena adalah kitab yang dipertentangkan. Pertentangan nih yang dilontarkan kepada kitab Ester adalah kitab Ester, karena kitab Ester tidak menyebut nama Allah di dalamnya. Oleh sebab itu beberapa orang mengatakan bahwasanya kitab Ester nampaknya tidak layak untuk masuk kanon, sehingga kitab ini layak diperdebatkan. Oleh kitab ini layak dipertentangkan. Oleh sebab itu kitab ini masuk dalam kitab Antilogomena. Saudara-saudara yang terkasih, memang benar di dalam kitab Ester nama Allah tidak disebut. Dalam kitab Ester nama Allah, hukum Taurat, perjanjian Allah, bait suci dan doa tidak pernah disebut di sana. Jelas bahwa penulis kitab Ester dengan sengaja tidak menyebutkan semuanya ini. Setidaknya ada dua pendapat mengatakan seperti ini. Nama Allah tidak ditulis supaya lebih menonjolkan kedaulatan Allah yang bekerja di antara segala sesuatu. Kemudian ada yang berkomentar lain, bahwasanya mengapa tidak memakai nama Allah? Itu karena menurut beberapa komentar menegaskan bahwasanya penulis tidak memakai nama Allah sebagai komentar pada kelakuan Mordekai dan Ester yang tidak menaati hukum-hukum Taurat. Dosa kawin campur menonjol besar dalam kitab Ester dan Nehemia. Lah, itu kira-kira yang menyebabkan kitab Ester itu tidak menyebutkan nama Allah. Tetapi saudara-saudara, kita perhatikan di dalam Ester pasal yang keempat ayat 14.
Kalau kita memperhatikan perikop mengenai usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi, perhatikan di ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Banyak ahli merasa bahwa secara tidak langsung Allah disebut di dalam Ester 4 ayat 14. Di mana Mordekai berkata, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Secara tidak langsung, itu menjelaskan pihak lain itu menunjukkan kepada Allah. Memang Allah tidak dijelaskan secara langsung di situ. Tetapi pernyataan Mordekai itu setidaknya memberikan satu penjelasan bahwa sebenarnya Allah juga bekerja atas mereka. Allah bekerja di dalam kitab Ester. Saudara, perlu kita perhatikan sama-sama. Tema kitab Ester itu adalah kesetiaan dan pemeliharaan Allah atas umatnya. Walaupun sepertinya nama Allah tidak disebut, tetapi kedaulatan Allah dilihat jelas. Contohnya di dalam kitab Ester, ketika pemilihan Ester sebagai ratu sampai kepada kejatuhan Haman. Kemudian kita juga bisa lihat kitab Ester menceritakan asal-usul Hari Purim. Hari Purim itu untuk apa? Hari Purim itu untuk mengingatkan bangsa Israel akan pemeliharaan Allah kepada mereka. Sobat ST yang terkasih, memang nama Allah itu tidak ditulis di dalam kitab Ester. Memang seolah-olah Allah tidak bekerja secara langsung yang ditonjolkan di dalam kitab Ester. Tetapi meskipun Allah tidak ditonjolkan di sana, meskipun Allah tidak ditulis di sana, tetapi Allah bekerja, Allah setia, Allah memelihara umatnya. Lah, terbukti apa pemeliharaan terjadi? Dari pemilihan Ester sebagai ratu, bahkan sampai kejatuhan Haman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, mungkin saat ini kita mengalami satu masalah yang sangat pelik, bukan? Dalam perkuliahan kita mungkin dalam keluarga kita, mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam masyarakat, di dalam hubungan kita, dalam gereja dan sebagainya. Mungkin ada masalah yang begitu berat yang saat ini saudara alami. Bahkan mungkin saudara menganggap Tuhan itu tidak ada. Bahkan saudara menganggap seolah-olah Allah tidak bekerja atas kehidupan saudara. Seolah-olah Allah itu seolah-olah berdiam diri atas masalah saudara. Seolah-olah Allah itu tidak hadir di dalam persoalan saudara. Tapi ingat, meskipun Allah tidak hadir secara langsung dengan saudara, meskipun nampaknya Allah tidak secara langsung ada bersama saudara, tetapi saya mau katakan, Allah hadir, setia, dan memelihara umatnya. Allah hadir di dalam kehidupan saudara. Meskipun nampaknya saudara sendiri, tetapi Allah hadir untuk menolong saudara. Dia setia, dan pemeliharaan Allah atas umatnya selalu ada bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita awali hari ini dengan satu keyakinan untuk mengingat kesetiaan dan pemeliharaan Allah atas umatnya. Kalau kita bisa mampu sampai sekarang ini, kita ada sampai sekarang ini, itu pun karena pemeliharaan daripada Allah. Oleh sebab itu, mari kita bangkit, kita beranjak, dan kita melakukan aktivitas hari ini dengan satu keyakinan akan kesetiaan dan pemeliharaan Allah atas umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.